Halo guys, kali ini saya akan mereview salah satu deodoran spray ya dari SR12 Skincare ini. Dan perlu diingat ini ya adalah deodoran ya, bukan antiperspiran seperti Rexona, X, apalagi ya merek-merek lain ya yang lebih besar ya. Nah, itu antiperspiran. Kalau antiperspiran digunakan untuk menutup pori-pori dari ketiak sehingga tidak menghasilkan keringat lebih banyak gitu. Beda dengan deodoran ya, deodoran ini tidak berfungsi sebagai antiperspiran. Dia tidak menutup lubang keringat. Nah, sehingga ini tidak fungsinya bukan untuk mengurangi produksi keringat di ketiak, tapi hanya untuk menghilangkan bau di ketiak. Sehingga jadi nama itu deodoran ya. Coba kalau lihat di Rexona itu antiperspiran namanya. Tapi dia juga berfungsi sebagai deodoran karena menggunakan parfum. Nah, sedangkan keunggulan dari SR12 ini, deodoran spraynya itu tidak menggunakan parfum sehingga lebih alami aja gitu ya. Tapi sih kalau lihat dari komposisinya juga ada bahan-bahan sintetik yang digunakan karena kita sangat susah lepas dari bahan sintetik ya untuk produksi massal seperti ini. Tapi dibandingkan deodoran atau antiperspiran yang lain, nah ini cukup lebih herbal sih daripada yang lain ya. Mari kita lihat kandungannya itu ada air ya, udah jelas ya ini air. Kemudian air itu sebagai pelarut untuk menggabungkan semuanya dan biar lebih besar dan lebih encer aja ya, karena kalau bahan-bahan ini dimasukkan secara konsentrasi tinggi kan nggak bagus juga. Kemudian komposisi kedua yaitu filter alum. Filter alum itu ya tawas yang udah disaring sehingga jernih seperti ini. Karena tawas itu dihasilkan dari barang tambang bauksit, yang mana ada bauksit dan sulfat ya. Yang mana tawas itu memiliki rumus kimia itu aluminium 2 SO43. Jadi aluminium sulfat atau alum nih biasa digunakan. Jadi ada aluminiumnya juga seperti deodoran lainnya, tapi aluminium di deodoran lain itu digunakan sebagai antiperspiran, tapi kalau di sini dia tidak menghambat pori-pori ketiak ya itu, tapi hanya menyerap bau-bau yang ada di ketiak. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu juga di sini ditambahkan aloe barbadensis leaf juice, yaitu jus daun lidah buaya. Itu digunakan, tapi nggak kelihatan keruh ya karena udah disaring semua sih sepertinya ini. Lidah buaya digunakan di sini itu sebagai penutrisi ketiak sehingga ketiak yang menggunakan ini bisa lebih cerah gitu karena dia memiliki antipigmentasi sehingga si kulit ketiaknya itu tidak menghitam setelah dicukur atau menggunakan deodoran. Nah, kemudian di sini juga ditambahkan citrus aurantifolia oil, yaitu minyak dari jeruk nipis. Ini jeruk nipis juga dikenal sebagai memiliki vitamin C sehingga juga menutrisi kulit ketiak agar tetap sehat, lembab dan bercahaya. Nah, begitu ya. Kemudian juga di sini ini baru ada
zat-zat kimianya yaitu triethanolamin. Nah, ini juga biasa digunakan di produk-produk kosmetik lainnya. Nah, triethanolamin ini maksimal digunakan 1% dan berfungsi sebagai surfaktan, yaitu menghomogenkan atau lebih tepatnya apa ya, meratakan campuran-campuran ini supaya tercampur merata. Karena di sini aqua dan oil kan sebenarnya nggak bisa menyatu ya, tapi karena ada surfaktan triethanoamin ini dia jadi bisa menyatu dan tersebar merata di seluruh formula SR12 ini. Kemudian juga ada di sini sodium hidroksimetil glisinat. Nah, ini digunakan sebagai antibakteri sehingga bakteri tidak berkembang di ketiak dan tidak menghasilkan bau-bau tambahan. Nah, kalau masih ada bau dari bakteri itu maka akan ditangkap oleh filter alum ini ya, tawas ini ya. Nah, selain sebagai antibakteri juga sodium hidroksimetil glisinat ini digunakan sebagai pengawet ya, sama halnya juga seperti ini. Triethanolamid ini juga sebagai pengawet ya, supaya tidak berubah warna, supaya bakteri tidak berkembang, kan itu ya fungsi pengawetan itu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini sodium hidroksi ini penggunaannya sebenarnya tidak boleh dari 1%. Nah, kedua-dua barang ini ya, karena kalau penggunaan yang tidak terkontrol seperti itu dapat menyebabkan iritasi. Sodium hidroksi ini secara mandiri dia bisa memproduksi atau secara alaminya akan memproduksi formaldehid yang sangat toksik bagi kulit manusia ya, sehingga jika penggunaannya itu tidak diatur maka dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau keracunan kulit. Nah, oleh karena itu harusnya produsennya ini Putih Kayu Internasional ini memperhatikan hal tersebut. Kalau di Indonesia itu biasanya diatur oleh BP POM. Nah, kalau di sini kita tidak bisa lihat ya apakah produk ini sudah diizin edarkan oleh BP POM atau belum. Dinkesnya juga tidak ada, jadi nggak tahu ya, ini NA ini mungkin kali ya. Ini apa ya? Itu kayaknya QR code untuk produk, bukan untuk MUI atau BP POM atau Dinkes ya. Nah, jadi ini produk-produk herbal itu kekurangannya adalah itu kontrol dari kadar zat-zat tambahan ini tuh tidak jelas, sehingga harap berhati-hati saja begitu ya. Tapi bagi pengguna yang merasa cocok dengan produk ini ya silahkan gunakan terus, karena ini juga dapat mendukung usaha dalam negeri. Kembali lagi ke natural, pakailah deodoran dari bahan-bahan alami. Oke, sekian dulu review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan para penonton. Jika video ini bermanfaat silahkan like dan subscribe channel ini ya, dan bagi pengguna ini harap boleh di komen di bawah bagaimana pengalamannya menggunakan ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa gunakan deodoran setiap hari supaya tidak mengganggu orang-orang di sekitar Anda dengan aroma yang tidak sedap yang keluar dari ketiak Anda. Oke, tutup lagi.
Saya tutup sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.